Suara naga hijau yang meraung dari timur terdengar di seluruh area. Tubuh besar dan panjangnya mengelilingi gunung dan tampak seperti aura indah cahaya hijau menari di udara dan merupakan pemandangan yang menakjubkan. Puh. Beberapa murid yang tingkat kultivasinya terlalu rendah kehilangan semua warna di pipinya saat mereka memuntahkan darah. Bahkan sebelum mereka bisa mundur dengan mundur, naga itu melepaskan raungan menusuk telinga lainnya. Ba-booming. Sepersekian detik setelah raungan itu, langit di atas desa Pansan berbelok tajam ketika awan berubah gelap dan memenuhi seluruh area di atas. Aliran air sebesar air terjun mulai turun dari awan, tepat di atas para pembudidaya di gunung. Apakah ini teknik pemanggilan angin dan hujan dari ras naga? Tidak bagus. Lari. Semua orang berjuang untuk melarikan diri dari semburan air yang mendekat. Namun, air jatuh dengan deras pada sebagian besar murid yang berdiri di bawah yang tidak dapat melarikan diri. Ledakan. Setelah gemuruh guntur, sambaran besar petir menghantam air, menyebabkan banyak murid yang basah kuyup dalam air saat mereka tersengat listrik. Ding. Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil membunuh seorang penggarap yayasan Building Stage. Hadiahnya adalah 8.000 poin pengalaman. Ding. Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena telah berhasil membunuh kultivator tahap bantalan inti. Hadiahnya adalah 10.000 poin pengalaman. Ding. Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena telah berhasil membunuh kultivator tahap bantalan inti. Hadiahnya adalah 10.000 poin pengalaman. Ding. Selamat menjadi tuan rumah, Suke, untuk meningkatkan level. Level kultivasi sekarang adalah level core bearing stage 2. Seluruh rangkaian pemberitahuan berbunyi di kepala Suke, menyebabkan dia tersenyum bahagia. Jadi sepertinya membunuh orang dengan menggunakan mantra bisa mendapatkan poin pengalaman juga. Juga, dia berhasil meningkatkan level dengan sangat cepat. Dia merasa sangat senang tentang hal itu. Suke kemudian merasa bahwa membeli mantra khusus ini sangat berharga. Pada saat yang sama, ada saat kekacauan sebelum beberapa bayangan menembus kerumunan dan melarikan diri ke hutan. Bayangan itu milik sesepuh sekte panggung inti emas. Tingkat kultivasi mereka sama sekali tidak biasa. Namun, dengan burung pipit hijau tua dan naga hijau yang berkeliaran di langit, mereka tidak berani mengendarai pedang terbang mereka. Mereka kemudian mengaktifkan kemampuan fisik mereka yang sangat mahir saat berusaha melarikan diri. Bahkan sebelum mereka bisa melakukan perjalanan jauh, bayangan putih bergerak dengan kecepatan cahaya menyalip mereka. Kecepatan bayangan itu benar-benar menakutkan. Tiba-tiba, tangisan sedih terdengar. Seorang tetua telah dibawa pergi oleh kabur putih itu. Dia tidak lagi bersama mereka. Sisa para tetua bingung oleh ini saat wajah mereka jatuh. Di mana tetua Li? Sialan, itu pasti macan putih. Mari kita berpisah. Ketika bahaya mendekat dan kematian sudah dekat, itu adalah setiap orang untuk dirinya sendiri. Setelah menyadari bahwa tetua Li telah direnggut oleh harimau putih, banyak dari mereka bahkan tidak repot-repot berhenti. Sebaliknya, mereka meningkatkan kecepatan mereka saat mereka mendorong tubuh mereka ke kemampuan maksimal mereka. Bagaimana mungkin Suke membiarkan mereka pergi? Dia telah mengamati kekacauan ini sepanjang waktu. Kemudian, dia melihat bahwa beberapa tetua telah menyelinap melalui jalannya. Dia mengeluarkan jimatnya dan mengarahkan kura-kura hitam menuju jalan pegunungan untuk menghalangi mereka. Dia kemudian mengaktifkan lightning hastenya dan mengambil kecepatan untuk mengejar para tetua. Suara mendesing. Hanya dalam rentang beberapa napas, Suke berhasil menyalip dan berdiri di jalan beberapa tetua. Dia menghadap mereka dan tersenyum. Rekan-rekan teman Taois aku, kamu benar-benar tidak jujur. Tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu akan diam dan membiarkan aku menyerang? Mengapa kamu kembali pada kata-kata kamu? Beberapa tetua ini telah menyaksikan teknik gerakan Suke dan tidak benar-benar terkejut olehnya. Bagus, bajingan kecil. Ada jalan yang bagus bagimu untuk berjalan menuju surga. Namun kamu memilih untuk menerobos masuk melalui dunia tanpa pintu yang penuh dengan Hades. Baru saja saat kamu bersembunyi di balik layar pelindung kamu, kami tidak bisa melakukan apapun untuk kamu. Sekarang setelah kamu keluar dan menyerahkan diri kepada kami untuk mati, sepertinya kami hanya harus menuruti kamu. Beberapa dari mereka tertawa terbahak-bahak saat seorang tetua mengucapkan mantra. Dari belakang, pedang terbang menyerang Suke dengan kecepatan luar biasa yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Suke bisa merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Kecepatan gila seperti itu melampaui imajinasinya. Bahkan tanpa berpikir, petir tergesa-gesa menjadi hidup di bawah kakinya, menyebabkan dia menghindari pedang dengan sempit. Sialan, aku hampir mengacaukan dan mengorbankan hidupku. Sepertinya aku meremehkan kekuatan para pembudidaya panggung inti emas ini. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya dan tahu bahwa hidupnya dalam bahaya. Dia memutuskan untuk membuat jarak antara dirinya dan para tua-tua ini. Begitu dia mundur selangkah, beberapa tetua memiliki kekuatannya yang kasar dan mengejarnya tanpa ragu-ragu.
Sementara Suke melarikan diri, dia tidak lupa untuk sesekali menoleh ke belakang dan mengutuk mereka, persetan. Kalian sekelompok lelaki tua botak yang bersatu melawan satu orang? Pria seperti apa yang kamu jagokan, miliki nyali? Mari kita lakukan pertempuran tunggal. Petik 2. Tetua Liu memimpin mereka semua ketika dia menjawab dengan dingin, kamu tidak layak untuk tawar-menawar dan bernegosiasi dengan kami. Dan jelas tidak layak waktu kita untuk bertarung denganmu secara individual. Itu benar, alasan beberapa dari kita bersekongkol melawanmu adalah untuk membalas kematian murid-murid kita yang jatuh. Sisa tetua tidak melambat saat mereka terus mengejar Suke di atas pedang terbang mereka. Setelah beberapa saat, Suke sangat kesal. Memang, dia telah terlalu meremehkan kekuatan tetua panggung inti emas dan hampir terbunuh oleh pedang terbang, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa memenangkan mereka. Sialan, hanya karena harimau ini tidak menunjukkan keganasannya bukan berarti dia kucing yang sakit. TN, sebuah pepatah Cina untuk jangan meremehkan aku. Suke berteriak dan merasakan tubuhnya bergetar saat dia meraih energi intinya. Dia kemudian berteriak, transformasi terbang 9 naga, aktifkan. Ledakan. Pada saat itu, 9 sinar lampu biru meledak dari tubuhnya dan bersinar ke atas ke langit, di mana ia membentuk 9 naga. Aura kekaguman yang menginspirasi dan tangguh dari naga bisa dirasakan saat memenuhi seluruh area. Beberapa tetua sekte tersentak ketakutan dan menganggap gangguan itu disebabkan oleh naga hijau dari layar pelindung. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa sekarang ada 9 naga? Dan mengapa warnanya biru? Pada saat berikutnya, semua orang tercengang. 9 naga raksasa biru mengelilingi udara satu kali sebelum menyerbu ke arah Suke saat mereka berputar-putar di kepalanya. Ledakan keras terdengar. Mereka sebelumnya menganggap Suke tidak sempurna dan lemah namun dia baru saja menunjukkan kekuatan yang begitu menakjubkan dan menakutkan. Dalam sepersekian detik, dia menyerupai putra naga ketika dia memandang mereka dari atas seperti makhluk superior. Aura naga yang dia kenakan di kepalanya begitu kuat sehingga dia menyebabkan sakit kepala parah pada beberapa pembudidaya di sekitarnya. Bagaimana itu mungkin? Mantra apa itu? Mungkinkah benar-benar ada mantra aneh di dunia ini? Beberapa tetua berteriak ketakutan ketika mereka berjuang untuk mempercayai mata mereka sendiri. Suke tertawa terbahak-bahak, haha. Kamu ingin menggabungkan kekuatan dan membunuhku? Ayo, aku ingin mengajak kalian bertuju bersama. Ketika dia selesai berbicara, tubuhnya bergerak kabur saat dia mengaktifkan petir 3000 volt, menyerbu ke arah para penggarap. Oh, tidak, lari? Wajah para tetua berubah drastis, saat mereka berusaha melarikan diri. Dalam kurun waktu singkat, perannya telah terbalik. Pemburu itu sekarang menjadi mangsa. Namun, kecepatan gerakan Suke sangat cepat sehingga bahkan para kultivator di Golden Core Stages tidak bisa menyamai dia. Terutama karena ia memiliki petir tergesa-gesa yang berasal dari penghancuran kubah biru surga. Suara mendesing. Mengikuti desas-desus dari beberapa busur listrik, bayangan Suke muncul di belakang seorang tetua. Dengan tinjunya mengepal menjadi bola, dia memukul. Pukulan itu begitu kuat sehingga tinjunya merosot jauh ke dalam dada si tua ketika darah segar terciprat ke seluruh tubuh. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena membunuh satu penggarap Golden Core Stage. Hadiahnya adalah 50.000 poin pengalaman dan 1 inti emas tunggal. Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil mendapatkan level. Level kultivasi saat ini adalah level-level bantalan inti 3. Sial, sepertinya aku naik level lagi. Dan aku bahkan berhasil mendapatkan inti emas. Suke sangat terkejut dengan hadiahnya. Membunuh satu penggarap Golden Core Stage akan memberinya 50.000 poin pengalaman. Menurut kecepatan sebelumnya, setiap pembudidaya Golden Core Stage yang dia bunuh akan memungkinkannya untuk meningkat dalam 1 tingkat. Lalu apa yang aku tunggu? Membunuh. Suke tidak ragu-ragu saat dia menyulap keterampilan Lightning Haste, mengejar kakak kedua. Di matanya, seluruh kelompok tetua panggung inti emas di depannya telah berubah menjadi segunung pengalaman. Para tetua yang tersisa begitu ketakutan sehingga wajah mereka berkerut ketakutan dan panik. Orang macam apa ini? Dia hanya seorang penggarap inti Bearing Stage. Mengapa kekuatan dan kekuatannya luar biasa seperti seorang kultivator di panggung bayi asli? Satu pukulan saja sudah cukup untuk membunuh tetua dari faksi Sunset. Ledakan. Sebuah tabrakan keras bergema saat Suke melangkah ke sambaran petir sementara dia menyerbu ke arah tetua kedua untuk menghabisinya. Ini buruk. Lari. Sisa para tetua panik ketika mereka mengabaikan guncangan di dalam hati mereka. Mereka buru-buru mengambil energi dari dalam inti mereka dan berusaha untuk melarikan diri secepat mungkin. Ekspresi mereka diliputi ketakutan dan ketidakpuasan yang mendalam. Namun, setelah melarikan diri untuk waktu yang singkat, ekspresi tetua Liu jatuh ketika dia membuka matanya lebar-lebar dan berteriak, "Oh tidak.
Jalan pegunungan di depan sedang terhalang oleh kura-kura hitam. Kita tidak bisa melewatinya. Apa? Beberapa dari mereka mulai merasa cemas. Jika seseorang tidak mampu memenangkan pertarungan, dia hanya akan melarikan diri. Pada titik ini, bahkan pilihan untuk melarikan diri sedang diambil. Mungkinkah setelah beberapa ratus tahun berkultivasi dengan rajin, semuanya akan berakhir hari ini? Tidak. Bajingan kecil itu hanya seorang pembudidaya panggung inti bantalan. Aku sudah menunggu dan berkultivasi begitu lama untuk menjadi pembudidaya panggung inti emas dan akhirnya menjadi tetua sekte aku. Aku tidak boleh binasa di tangannya? Seorang tetua berteriak setelah dipaksa ke sudut ketika dia meledak dengan marah, meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Sisa dari mereka tampaknya mundur ketika mereka memulihkan stabilitas emosi dan pikiran mereka. Itu benar, bajingan kecil itu tiba-tiba bisa meningkatkan kekuatannya. Aku yakin itu pasti ada hubungannya dengan mantra rahasia. Selama kita menyeretnya keluar sehingga tubuh dan energi intinya tidak bisa menangani tekanan yang berkepanjangan dari mantra, kita harus bisa membunuhnya setelah itu. Petik 2. Tapi kecepatannya sangat cepat. Kita tidak bisa menyeretnya keluar terlalu lama. Itu benar. Bocah ini melakukan semua ini untuk melindungi penduduk desa Pansan. Selama kita mengendalikan kehidupan manusia-manusia fana itu, dia akan hancur. Jadi, penduduk desa Pansan adalah kelemahannya. Ayo pergi. Kita bisa menggabungkan upaya dan serangan kita. Bagaimanapun cepatnya dia bergerak, bagaimanapun dia masih sendirian. Mari kita lihat berapa banyak orang yang bisa dia selamatkan. Beberapa dari mereka adalah tetua sekte dari sekte yang berbeda dan terkenal dengan hak mereka sendiri. Mereka semua berpengalaman, bijaksana dan licik. Begitu mereka menemukan jalan keluar, mereka melangkah di atas pedang terbang mereka dan berlari ke arah desa Pansan dari arah yang berbeda. Suke melihat perubahan yang tiba-tiba mereka dalam aksi dan tercengang. Segera setelah itu, bibirnya membentuk senyum. Sepertinya sekelompok orang ini tidak bodoh juga. Mereka benar-benar berpikir untuk menggunakan penduduk desa untuk menempatkanku di tempat yang sempit. Sayang sekali, mantra Four Direction Desolation sudah membunuh begitu banyak orang hanya karena mereka dekat dengan itu. Sekarang kamu berpikir untuk menerobosnya, bukankah itu bunuh diri? Tapi itu bagus untukku juga. Menghemat aku kesulitan berburu kalian masing-masing. Petik 2. Berpikir seperti ini, Suke memperlambat kecepatannya. Dia kemudian berbalik dan tertawa kepada para tetua, mengapa semua orang berlari begitu cepat? Apakah kamu bergegas untuk bereinkarnasi ketika kamu mati? Otot-otot di wajah sesepuh berkedut ketika ekspresi mereka mengungkapkan salah satu dari putus asa. Dengan status mereka, seluruh negara api akan mengenali mereka sebagai makhluk abadi yang unggul. Namun, mereka diejek dan dikejar oleh anak Core Bearing Stage belaka. Mereka semua marah dengan situasi saat ini yang mereka alami. Akan aneh jika mereka tidak kesal. Wajah tetua Liu berkerut dalam kemarahan yang buruk, semuanya, tolong jangan cemas. Dia berusaha membuat kita gelisah untuk kembali dan bertarung dengannya. Pada titik ini, 4 binatang buas legendaris sudah berada di luar mantra pelindung. Itu berarti bahwa mantra itu berada pada titik terlemahnya, selama dia langsung menyerbu desa Pansan, bajingan kecil itu harus berlutut dan bersujud untuk menyelamatkan nyawanya. Suke tepat di belakang mereka, mendengarkan tetua Liu berbicara. Liu tetua ini benar-benar seorang jenius. Sejujurnya, jika tetua Liu tidak hadir untuk bergaul, mengaduk-aduk omong kosong, dan secara sembarangan membuat tebakan yang salah, Suke tidak akan begitu sukses dalam rencananya hari ini. Yang paling penting adalah bahwa tetua Liu tanpa sadar memberinya dorongan yang diperlukan pada saat yang kritis ini dan bahkan memutuskan untuk membawa teman-temannya bersamanya untuk mati. Sangat menyentuh sehingga Suke hampir menangis hingga tetua Liu benar-benar membantunya. Dia mulai merasa bahwa bukan hanya tetua Liu ini jenius, tetapi dia juga anggota keluarga yang akrab dan akrab orang yang membesarkannya. Hanya saja meskipun tetua Liu sama baiknya dengan keluarga karena membantunya, dia masih layak mati. Hehe, kilau kelicikan bisa dilihat di mata Suke saat ia memutuskan untuk bermain bersama dan mengolok-olok mereka. Dia kemudian melangkah ke sambaran petir saat dia mulai mengejar yang lainnya. Pada saat ini, dia memutuskan untuk berpura-pura marah dan dengan demikian terlihat marah. Dengan suara yang keras dan serak, dia berteriak, kalian semua berhenti sekarang. Jangan memaksaku untuk menggunakan mantra pamungkasku yang akan memanggil naga dari neraka dan akan menempatkan segel tak suci di tanah ini. Itu akan menghapus semua orang di area ini. Terus terang, bahkan aku takut menggunakan mantra itu. Petik 2. Suke secara acak mengarang mantra yang terdengar sangat mengerikan dan mengancam. Setelah mendengar ini, tetua Liu dan yang lainnya kaget ketika ekspresi mereka berubah. Setelah melihat Suke memanggil transformasi 9 naga melambung, yang mengerikan, semua orang sudah tegang dan sangat takut pada pria ini. Aku benar, penduduk desa di desa Pansan adalah kelemahannya.
Jika tidak, dia tidak akan marah karena kita tidak mengejarnya lagi dan menuju desa sekarang. Ayo bergegas maju, Tetua Liu berteriak keras ketika para tetua lainnya meningkatkan kecepatan mereka sementara mereka menyerang desa Pansan. Mereka sangat jelas bahwa begitu mereka menangkap penduduk desa dan menggunakannya sebagai sandera, mereka akan dapat mengendalikan Suke. Ding, selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 20 poin sulit bertindak. Suke menonton dengan puas ketika mereka tampaknya bertekad untuk menuju kematian mereka. Setelah mendengar pesan berdering dalam kepalanya dari sistem, dia mulai memakai ekspresi kesal saat dia mengejar mereka, sambil sangat bahagia jauh di lubuk hati. Dalam napas beberapa detik, Tetua Liu dan para tetua lainnya bergerak cepat menuju desa Pansan. Ketika mereka memelototi layar pelindung cahaya, mereka mempercepat bukannya memperlambat, bergegas ke dalamnya saat mereka melemparkan mantra pelindung dan ofensif. Ledakan, bungkus api melingkari tubuh para tetua. Dengan lambaian tangan mereka, aliran api yang panjang terpancar dari tangan mereka saat melesat ke layar pelindung. Begitu kita masuk, tangkap makhluk fana itu dan sandera mereka. Ayo pergi, Tetua Liu memimpin tuduhan ketika dia melambaikan tangannya dan berteriak. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Sisa tetua yang mengikuti di belakangnya mengungkapkan tawa dingin. Mereka sudah membayangkan menggunakan nyawa penduduk desa untuk mengancam dan memeras Suke. Bersama para penduduk desa, mereka bisa menjadikannya pelecehan dan siksaan yang tidak dapat diatasi. Suke mengikuti dari belakang ketika dia berhenti tiba-tiba. Dengan senyum nakal, dia melambaikan tangannya dan berteriak keras-keras, lelaki tua botak, perjalanan yang aman. Aku harap kamu bereinkarnasi ke kehidupan yang baik, aku tidak akan melihat kamu saat itu. Beberapa tetua bingung. Apa yang terjadi? Apa kata anak itu? Perjalanan yang aman? Sial, kenapa aku punya firasat buruk tentang ini? Boom kehancuran. Bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, perisai api di sekitar tubuh mereka berbenturan dengan layar pelindung dan hancur seketika. Segera setelah itu, gelombang besar energi berdesir keluar dari dalam perisai pelindung dan menyatu pada mereka. Seolah-olah mereka menyerbu langsung ke mulut binatang buas raksasa, menelan mereka seluruhnya. Tidak, Tetua Liu akhirnya bereaksi ketika dia membuka matanya lebar-lebar dan menjerit nyaring. Tapi semuanya sudah terlambat. The Four Directions Desolation dijuluki Destroyer of Trespassers. Frasa ini benar-benar tidak bermain-main. Sebelum ini, ketika kelompok tetua masih berlama-lama di luar layar, ada batas kekuatan dan kekuatan binatang buas yang dikendalikan oleh Suke melalui jimat. Namun pada titik ini, beberapa sesepuh Golden Core Stage langsung menuju ke layar pelindung. Itu sama baiknya dengan menyerahkan diri mereka ke jaring laba-laba. The Four Directions Desolation tidak hanya memiliki 4 binatang legendaris. Kekuatan perisai akan benar-benar nyata dalam melindungi suatu area. Setelah beberapa tetua dianggap sebagai pengganggu dan orang-orang yang bermusuhan, mereka ditelan oleh mantra pelindung. Seketika, mereka bisa melihat segala sesuatu melengkung dan menyimpang di sekitar mereka sebelum akhirnya menetap di tanah yang sunyi. Mereka terperangkap dalam dunia ilusi ketika tubuh fana mereka ditangkap oleh perisai pelindung. Dengan demikian, mereka dilucuti dari semua kekuatan lain dan dipaksa untuk berlama-lama di sepanjang dataran terpencil sebagai manusia biasa. Ada gurun yang sangat panas dan kering, selain rawa-rawa yang menampung ribuan hewan beracun. Ada juga daerah bersalju dan beku, yang di atasnya hanya ada rasa lapar dan dingin. Tapi semuanya hanya ilusi. Para tua-tua ditawan oleh pesona pelindung. Di alam ilusi, tubuh tua mereka dilucuti dari kekuatan dan upaya kultivasi mereka. Seketika, korban usia mereka kembali kepada mereka sekaligus karena mereka tidak dapat mempertahankan siksaan itu. Bahkan sebelum mereka dapat mencapai area ketiga dari kehancuran, roh mereka dikalahkan dan dihancurkan. Dengan dong, mereka semua pingsan sampai mati dan tidak ada lagi. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena membunuh satu penggarap Golden Core Stage. Hadiahnya adalah 50.000 poin pengalaman dan 1 inti emas tunggal. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena membunuh satu penggarap Golden Core Stage. Hadiahnya adalah 50.000 poin pengalaman dan 1 inti emas tunggal. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil mendapatkan level. Tahap budidaya saat ini adalah Core Bearing Stage, level 4. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena membunuh satu penggarap Golden Core Stage. Hadiahnya adalah 50.000 poin pengalaman dan 1 inti emas tunggal. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena membunuh satu penggarap Golden Core Stage. Hadiahnya adalah 50.000 poin pengalaman dan 1 inti emas tunggal.